Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdur Fadaukas. Saya dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 12. Di sini saya ingin mewawancarai ayah saya tentang kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru, masa pemerintahan Presiden Soeharto. Di sini Abdur ingin bertanya kepada ayah, apa sih masa Orde Baru itu? Bisa kayak menjelaskan singkat tentang masa Orde Baru? Kalau mengenai Orde Baru yang Abro tanyakan sama ya mungkin Ayah tahu sedikit ya. Jadi Orde Baru itu dimulai sejak turunnya Soekarno dari kursi kepresidenan Republik Indonesia, yaitu pada tahun 1966 melalui surat perintah 11 Maret atau yang disingkat Supersmar. Supersmar diberikan kepada Soeharto. Waktu itu kan ada sempat pemberontakan G30 plus PKI, lalu kemudian Pak Harto menjadi presiden. Baru kemudian tahun 1971 diadakanlah pemilu yang pertama. Nah, itulah yang disebut Orde Baru. Jadi Orde Baru itu dimulai sejak tahun 1966 sampai dengan lengsernya Pak Harto di tahun 1998, tepatnya 21 Mei 1998 Pak Harto lengser. Itu bro. Jadi di sekolah Abror belajar tentang kebijakan politik dan ekonomi di masa Orde Baru. Abror ingin bertanya bagaimana tanggapan ayah tentang kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Oke, kalau politik di masa Orde Baru yang ayah tahu ya, waktu itu kita cuma ada 3 partai. 3 partai yang ada di masa Orde Baru itu, yang pertama adalah P3, yang kedua Golkar, yang ketiga PDI. Bukan PDI Perjuangan, tapi masih PDI aja namanya gitu. Nah, ada yang berbeda antara periode sekarang dengan masa Orde Baru. Kalau sekarang kan disebutnya reformasi ya. Kalau di masa Orde Baru itu ABRI masih terlibat di dalam politik. ABRI, makanya ada sebutan dui fungsi ABRI. Jadi ABRI sebagai alat negara dan ABRI juga terjun di dalam politik gitu. Itulah yang akhirnya kemudian melahirkan reformasi. Karena Pak ABRI dan Polri harusnya berada dalam posisi yang netral, tidak boleh terlibat dalam politik kekuasaan. Karena kalau ABRI ikut di dalam politik kekuasaan, ABRI akan digunakan sebagai alat untuk menakuti rakyat, sehingga akhirnya padahal negara kita kan negara demokrasi gitu. Itu yang ayah tahu sedikit mengenai kebijakan perpolitikan ya. Nah, setelah masa reformasi barulah ada berapa partai, waktu itu 48 partai kalau nggak salah gitu. Tapi di zaman Soeharto partai itu cuma ada 3 gitu. Makanya dan presiden itu nggak ada masa waktunya. Artinya gini, bisa terpilih kan setiap 5 tahun sekali kita ngadakan pemilu ya, pemilihan umum. Nah, kenapa akhirnya Pak Harto berkuasa bisa sampai dengan 32 tahun dan berhentinya itu, lengsernya itu karena dilengserkan oleh rakyat gitu. Jadi waktu itu Pak Harto 6 kali berturut, 7 kali berturut-turut memenangkan pemilu gitu. Nah, kalau sekarang kan ada pembatasan, untuk jadi presiden itu cukup 2 kali saja jadi presiden gitu. Itu untuk kebijakan politiknya. Jadi intinya bahwa perbedaannya ada di dui fungsi ABRI-nya gitu. Karena ABRI terlibat langsung dalam berpolitik. Itu bro tahu. Mengenai kebijakan politik yang Abdur tahu, pada masa Orde Lama kondisi ekonomi Indonesia sempat mengalami keterpurukan. Di masa Orde Baru kondisi ekonomi mulai membaik. Emang kebijakan apa sih ya yang bisa membuat kondisi ekonomi Indonesia tuh jadi membaik? Oke, gini, belajar dari mungkin gini,
Pak Harto itu ahli strategis Angkatan Darat. Beliau menyusun ekonomi secara rapi. Dulu ada yang namanya GBHN, ada yang namanya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Artinya setiap 5 tahun Pak Harto sudah menetapkan apa-apa saja sih, sektor apa saja yang mau dibangun gitu. Nah, dari masa Orde Lama ke Orde Baru itu Indonesia memang butuh pembangunan dari semua dibangun ya, dari sisi petaninya, terus pendidikan dan lain sebagainya. Makanya Pak Harto dijuluk atau diberi gelar Bapak Pembangunan, karena di masa Pak Harto itu pembangunan secara serentak. Jadi ada GBHN tadi, garis besar haluan negara, terus ada Repelita, ada sampai petani-petani itu ada yang namanya kelompok capir, kelompok petani apa tuh lupa ya tuh, pokoknya jelas itu nanti dia ada kelompok-kelompoknya petani-petani itu. Alhamdulillah di waktu di masa Orde Baru itu kita sempat swasembada pangan, artinya bahwa kita itu bisa mengadakan pangan dari negara kita sendiri. Kalau sekarang kan kita banyak ekspor, banyak impor tuh dari mana-mana, bahkan sampai garam juga impor. Tapi di masa Pak Harto kita swasembada pangan, bahkan kita bisa ekspor padi, bisa ekspor gula gitu. Makanya kalau kita ke daerah-daerah ada PTPN, ada itu tuh perkebunan Nusantara, itu peninggalan dari zaman dulu terus dilestarikan di zaman Pak Harto. Semua sektor pertanian dulu Pak Harto unggul, itu bedanya. Ya. Baiklah, mungkin cukup sekian pertanyaan dari Abror. Terima kasih buat Ayah. Jawabannya mungkin bisa menambah wawasan dan ilmu Abror. Terima kasih Ayah telah meluangkan waktu buat Abror. Sekian dari wawancara saya ke orang tua saya, ayah saya. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.